Oke, selamat pagi buat teman-teman. Mbak Maryam langsung incas ya. Terima kasih Mbak Maryam. Oke, buat teman-teman semuanya, malam hari ini kita membahas tentang penipuan ya. Ini sudah jam 10 lebih 19. Kita coba akan sedikit mampatkan waktu kita ngobrol setengah jam. Yang biasanya bisa sampai 45 menit, kita mungkin setengah jam. Agak lebih padat-padat dikit lah. Oke, terima kasih yang sudah nonton karena saya rasa beberapa hari ini sampai eh, be- 1 minggu ke depan itu teman-teman pasti sibuk ya. Ada beberapa teman-teman yang memang mempersiapkan majikannya mau apa namanya Kolin ya. Eh, Chinese New Year ya, Kolin. Kalau di Indonesia bilangnya Imlek. Kalau kita di Hong Kong Kolin namanya. Jadi Lebaran Cina. Bodo Cino. Kalau kita wong Jawa nek ngarani Bodo Cino. Chinese New Year Januari. Tanggal 29, 30 dan 31 ini jatah liburnya buat teman-teman ya. Tiga, semuanya bintang. Nah, ini wajib kalian dapat libur ya. Kebetulan belum tidur Mas, habis kemas barang paket besok diambil. Ya. Jadi eh, Lebaran Cina dan sekali lagi bahasan malam hari ini kita bahas Mbak Nita hadir. Hari ini kita bahas tentang penipuan job. Ya, penipuan job cowok yang marak. Jadi, iya ya teman-teman semuanya. Eh, kita nggak bisa ya semerta-merta ya kan membasmi atau kita juga tidak bisa menahan atau kita tidak bisa mengcover eh, job-job cowok di sosial media ini luar biasa ya teman-teman. Ya kembali lagi ditipunya ada yang sekian juta, ditipunya ada yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, 20 juta, 22 juta, 35 juta, 30 juta. Luar biasa loh teman-teman. 3 hari libur tidur di rumah saja Mas. Yo terserah sampean Mbak Maria, monggo bebas. Tak senengnya sampean Mbak. Los. Jadi eh, penipuan ini benar-benar penipuan yang memang tidak akan pernah ada habisnya menurut saya. Jadi ini tak rasa-rasa memang sebelum saya ngonten pun itu sudah marak terjadi. Dan alhasil mereka itu bisa meraup keuntungan menurut saya juga banyak sekali. Sehat selalu Mas Andro, amin. Makanya dan kontenku memang nggak nyebar ya. Dan kalau tahu pun nyebar, dan kalau tahu pun kita juga berkuar-kuar, dan kalaupun kita udah ngingetin, pertanyaannya juga satu gini. Nah, kamu ngelarang-larang, kamu tidak memperbolehkan, kamu bilang, kamu bisa ngasih solusi. Jadi penipu itu dianggap bisa memberikan solusi. Yang aku heranin itu ternyata sampai juga di bandara Indonesia. Handling bandara, handle airport, handle handle bandara. Ada juga uang bayar handle bandaranya. Luar biasa loh teman-teman. Jadi ini nggak main-main cara nipunya. Jadi semua sisi tidak hanya yang ada di Hong Kong saja, tapi semuanya bergerak. Uang 20 juta, uang 22 juta, 30 juta itu ternyata ada yang masuk ke handle bandara baru. Berdasarkan ceritanya. Ini berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Dan yang nipu ya orang kita juga. Dan ternyata yang saya cari, yang maksudnya saya gembor-gemborin itu ternyata ya sebenarnya sudah ketemu sih. Sudah ketemu dan memang cara menipunya transfernya nggak pernah ke rekening Hong Kong, ke rekening Indonesia. Jadi ya kembali lagi ya, mudah-mudahan sih nanti coba saya akan mengkoordinasi
ya, mengkoordinasi dengan Pak Beni. Ya nggak tahu sih juga. Saya juga nggak berharap, tapi setidaknya kalau ada korban yang berani, langsung saya arahkan ke sana. Rahayu, Mas Sandro juga Besti Prince Edward hadir. Jadi penipuan itu ternyata sebenarnya bukan sesuatu yang asing ya sebenarnya. Banyak sekali yang Hongkong ini kasus tipu menipu ini. Itu banyak banget. Ya kan? Nah, yang terakhir juga ini yang lebih diwaspadai adalah skema ESLS juga ini. Jadi skema ESLS ini juga luar biasa. Kemarin di bandara saya jemput orang, ternyata ada seperti teman-teman ini sudah gajinya 13.500 menjadi karyawan restoran. Ini sudah umum ya. Kan sudah ada ini benar-benar teman-teman. Saya sudah dapat ceritanya tapi saya belum dapat orangnya. Tapi sudah ada. Dan saya menunggu 2 orang lagi untuk ESLS Aldawiyah untuk bisa kita cari tahu dan mungkin di PT Indonesia itu sudah didiskusikan. Ya, ada skema baru di Hong Kong ini ESLS ini PT-PT di Indonesia sudah langsung karena kemarin ada potongan sekitar 4.500 kali 4. Nah, ini teman-teman. Luar biasa teman-teman. Ya. Kemarin ceritanya yang berangkat itu potongannya sudah 4.500 kali 4. 20.000, 40 juta bayangkan. Dengan gaji 13.000. Kalau mungkin di awal-awal gaji 13.500 dengan potongan 4,5, nggak kerasa sih. Nggak kerasa, sekali lagi. Tapi ini juga sudah sesuatu indikasi. Makanya ini, karena di Hong Kong, sekali lagi agent yang memproses, teman-teman, itu nggak bisa ngambil uang dari kalian. Jadi kalau kalau ada yang proses calling visa ya, minta 5.000, 6.000, 7.000, itu sebenarnya bukan agent yang minta. Bukan kita yang minta, tapi itu PT kan minta. Kita minta tolong PT karena kebijakan dari pemerintah Indonesia harus ada tanda tangan PT, harus ada tanda tangan PT, harus keberangkatannya melalui PT, ya kan? Setiap anak yang berangkat itu harus uji kom, ya Bian, uji kom, PAP. Ya setiap yang berangkat itu harus uji kom dan PAP. Bahas penipuan Mbak di judulnya Mbak Adawiyah. Monggo. Jadi Mbak Livah Lipel. Nah, ini teman-teman. Makanya kita harus cerdas ya. Ya, kita harus apa ya? Saya tuh benar-benar ngerasa bahwa luar biasa Indonesia itu sangat luar biasa sekali lagi. Ya. Teman makan teman itu sudah hal yang umum. Ya, saya tidak ingin apa ya sekali lagi itu ladang rezekinya mereka masing-masing. Tapi kita agak sedikit lebih pintar ya teman-teman. ESLS kemarin itu 4 bulan 4.500 kalau enggak 3.500 potongannya. Tapi gajinya kan 13.500. Nah, karena agent nggak dapat ya otomatis ya dari PT. Kalau dari PT nanti biasa sistemnya sama kayak teman-teman. Jadi sistemnya adalah catatan hutang atas nama dan nama majikan. Terus di Hong Kong harus bayar ke lembaga peminjaman dan kalau tidak membayar maka majikannya yang dipeluk yang ditagih alamat di majikannya. Karena pastinya kalian akan ada alamatnya. Tapi ini ESLS ini kan mode baru. Nah, ini sudah mulai berkembang ya, teman-teman. Ya, sekali lagi ESLS ini sudah mulai berkembang. Makanya kita lebih berhati-hati. Sebenarnya pemerintah Indonesia di ESLS ini harusnya tidak terlalu berhubungan langsung. Cuman dari peraturan labor departemen di Hong Kong, peraturan labor departemen di Hong Kong itu urusannya hanya agent di Hong Kong yang terregistrasi oleh labor departemen. Nah, tidak harus ada KJRI-nya nih, teman-teman, ESLS ini. Nah, ayo kita biar kita sudah mulai dapat pandangan, dapat gambaran.
Ya, ini informasi buat teman-teman ya. Saya menggali lebih dalam lagi karena ada satu cowok proses ESLS dan kebetulan saya ada di dalamnya ini. Mudah-mudahan nanti kita lihat berhasil apa enggak. Kalau yang kemarin kan tembung jari ini tembung katanya. Kalau ini benar-benar saya akan tahu beneran gitu. Saya akan membuktikan sendiri, makanya saya mulai ngomong dari sekarang. Walaupun sebenarnya kemarin-kemarin sudah, dan mungkin sudah ada beberapa juga yang sudah masuk di Hong Kong bahkan dari tahun kemarin sebenarnya ada. Tapi kembali lagi informasi itu kan nggak semua orang itu apa namanya mau ngasih tahu, membuka tabir itu. Bahkan agent pun, bahkan siapapun kalau menginformasikan ke publik itu kan ya juga kadang setengah-setengah menjelaskan kronologi dan semuanya. Kalau di channel sebelah udah dibahas sejak kemarin-kemarin, bahkan katanya dia juga memproses 3 orang yang dengan ESLS, yang dengan kontrak, tapi detail dan kejelasannya. Kalau saya sih sudah ketemu orangnya, tapi orangnya tak tampakin mukanya nggak mau. Saya sudah pernah spill ya teman-teman, saya sudah pernah orangnya datang ke sini dan katanya orangnya juga akan resign atau break kontrak 1 tahun katanya. Yang katanya gajinya harusnya 12 sekian, tapi dia katanya cuma nerima 8.000 sekian. Nah, kembali lagi saya juga setengah ragu sih untuk menanyakan. Tapi informasi itu A1 ya, yang cerita anaknya, tapi ceritanya ditambahi dikurangi atau apa, ya sekali lagi menurut saya itu terserah dia, bebas. Pak Mustika Tika. Jadi skema baru ini lumayan, makanya teman-teman ini masih besar dan punya harapan sekali lagi. Tapi ya hati-hati ya, jangan sampai kena tertipu lagi. Visa ESLS ini sudah para PT sudah mulai membahasnya. Para PT-PT di Indonesia mau mencoba mencari bagaimana potongannya. Nah, kalau teman-teman semuanya kan ya berpikir gimana caranya kerja. Ya sudah kalau potongan dianggapnya wajar. Padahal seharusnya peraturan dari labor sama kayak teman-teman sebenarnya tidak ada potongan selain 10%. Tapi kebijakan dari Indonesia yang dari PT, nah PT ini diberikan kuasa. Nggak tahu ke depannya, begitulah. Karena sekali lagi ya, saya ketika saya berjuang di luar negeri, saya tidak sama sekali menyentuh PT. Saya tidak menyentuh agensi, menyentuh PT, saya enggak. Saya berangkat sendiri. Tapi juga tidak tertipu. Wong yoga duit duit, ditipu apa nih? Duit mau 100.000, 400 Hongkong dolar modalnya karo tiket. Piye? Tak kayak bayar agent ya karena ada keuntungan juga bahwa ketika saya punya keinginan atau niat, Mbak Uul sedang menonton. Jadi saya punya keinginan dan niat itu selalu berusaha bukan yang saya pikirkan itu adalah uangnya dulu, bukan. Yang saya pikirkan itu how to-nya. Bagaimana caranya sebisa mungkin mengeluarkan uang, bukan tidak mengeluarkan uang ya, bukan gratisan, bukan. Mengeluarkan uangnya itu seminimal mungkin. Itu yang saya pikirkan. Ya, sorry itu saya bikin pertunjukan, saya bikin komunitas juga di Hong Kong ini. Sebisa mungkin tidak ada pungutan, tidak mengeluarkan biaya. Cuman saya satu kali pindah Rene Mas Mbak Cahaya Cinta terserah monggo. Saya pernah bikin event kegiatan karena 5 kali pertemuan waktu itu public speaking 2 kali. Saya minta uangnya 300 Hong Kong dolar waktu itu. Ya karena beli buku sama beli kaos. Ada bukunya, ada kaosnya, sama ada modul. Ada modul yang saya berikan. Jadi ada 25 chapter kalau nggak salah. Itu Panji Pragiwaksono materi. Dan itu harganya dari Indonesia kalau nggak salah 250.000. Itu harus saya beli. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berusaha dalam membuat sesuatu pun sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin.
Kecuali kalau ada kepentingan perusahaan, ada kepentingan lembaga atau kepentingan promosi itu beda soal. Malah syukur-syukur perusahaannya yang biayai. Tapi kalau saya pribadi terus terang, saya bicara ke teman-teman. Jadi gak gablek duit untuk uang-uang yang sifatnya harus bayar-bayar sing larang itu, mohon dimaafkan saya nggak punya banyak. Dan saya berusaha kalau bisa membuat sesuatu itu ya seminimal mungkin. Makanya ya nggak apa-apa, nggak booming, nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan hanya sekedar bukan bisnis. Tujuannya adalah pemberdayaan. Ini ekstra mikirnya teman-teman. Karena banyak sekali yang kalau berhubungan dengan uang itu jatuhnya akan tipu menipu. Saya kalau ditanyain tentang sumbangan, dana, apa semuanya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya tidak interest dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika, ayo mas bikin kegiatan bareng, coba bareng, ini ada duitnya sekian, bagaimana, ayo. Nggak tahu kenapa ya teman-teman. Sudah terbiasa sejak zaman kuliah dulu, atau sejak zaman SMA itu bikin event itu dananya golek. Muter-muter jaluk kiri kanan. Tapi sekarang saya ngerasa di Hong Kong saya nggak mau minta-minta lah. Kenapa nggak mau minta-minta? Karena saya nggak pingin acara saya itu diatur sama donatur. Nah itu kuncinya teman-teman. Kalau kita minta-minta itu kita pasti diatur, under control. Siapa yang kontrol? Ya, yang memberikan donatur. Nah karena saya ini orangnya nggak seneng diatur-atur. Makanya kalau kita bikin event ya yang kita mampu saja. Hanya berdasarkan, makanya kalau di live stream musik oh ya atau di musik Oye itu penampilannya itu tidak ada yang berbayar, kita juga nggak pakai panggung, kita juga namanya juga live stream musik, jadi kita berawal dari musik jalanan, kita berkomitmen untuk tidak bayar dan tidak dibayar. Kemarin pun ada beberapa yang dancer yang jago juga minta kalau kita diundang ya silahkan dibayar ya. Dari seketika itu kita tidak akan ngundang lagi. Saya seperti itu. Dan tipu menipu ini terjadinya pasti akan ada hubungannya dengan uang. Makanya saya sangat takut dengan berhubungan dengan uang. Kalau memang saya diberikan Gusti Allah rezeki yang banyak ya sudah. Bagaimana saya bisa memberi? Kalau saya tidak diberi rezeki yang banyak, yang saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, saya punya mulut, ya saya punya mulut aja, punya ngomong aja, punya ilmu aja, saya gunakan untuk bagaimana melakukan pemberdayaan. Nggak apa-apa. Orang bilang, melok sandro gak nek duitnya, nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang tahu saya, atas pengetahuan, atas ilmu, dia bisa membuktikan, bisa dapat uangnya. Penipuan-penipuan ini kan karena berdasarkan sempit, berdasarkan iming-iming, berdasarkan sudah tidak ada pilihan, dijak mikir itu wis mentok, akhirnya ambil gampangnya saja. Untuk urusan menikah saja ya, sorry to say teman-teman, ada yang datang ke kita itu sudah habis 30 juta, sudah habis 20 juta, sudah habis 2.000 Hongkong dolar, sudah habis 3.000 Hongkong dolar, habis 2.500 Hongkong dolar. Ini yang nipu bukan orang Indonesia teman-teman, termasuk orang Hongkong juga yang bayar tapi ternyata tidak ada hasilnya. Nah ini loh. Jadi tipu menipu ini, tipu muslihat itu sejak zaman dahulu kala sampai nanti zaman episode ke depannya semakin canggih dunianya tipu-tipunya. Jadi bukan berarti juga ya, bukan berarti juga bahwa bahwa kita itu tidak melek dengan pengetahuan. Terus akhirnya takut ditipu, bukan. Tapi pertajamlah pengetahuannya kalian.
Pertajamlah want to know-nya kalian. Pertajam untuk critical thinking. Critical thinking, berpikir kritis itu bukan selalu menanggapi atau selalu kontra dengan apa yang diomongin orang. Aku ngomongin prestasi gini 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 gini, wala itu bohong. Nah, itu bukan kritis. Itu judgment. Kalau kritis ditanyain, ruginya piye? Terus cara kerjanya piye? Ada dampak kerugian yang bisa ditimbulkan. Nah, itu berpikir kritis, teman. Berpikir kritis itu memang benar-benar kembali lagi penting buat kehidupan kita. Bahkan untuk di era mendatang berpikir kritis itulah yang menjadikannya kita itu orang-orang yang waspada. Berpikir kritis itu tidak hanya gak terima, gak gelem, gak oleh, ketakutan, ojo, ojo, ojo. Bukan itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu mencoba mempertanyakan. Piye? Tata caranya piye? Alurnya piye? Logikanya bagaimana? Seperti apa? Bagaimana golek duit kok ada harus store duit di sini? Mbak Ana, Waalaikumsalam dari Taipo menyimak. Semangat Mas Andro. Ya saya selalu semangat untuk memberikan sesuatu kepada teman-teman itu saya selalu semangat. Ya kan? Dan mudah-mudahan yang mendengar pun mudah-mudahan juga semangat, punya semangat. Jadi tipu menipu, tipu muslihat, banyak banget. Saya ya teman-teman, bisnis juga ditipu, tapi saya belajar bangkit lagi. Ini, berusaha bisnis lagi. Jadi kembali lagi ke teman-teman, bahwa persoalan-persoalan tipu menipu ini, TKL Hong Kong itu tidak akan berhenti. Akan terus karena Mbak Ana siap mendengarkan karena jumlah cowok semakin banyak. Ketika jumlah cowok semakin banyak dan kemudian mereka berhasil bertahan hidup di sini dan mendapatkan pekerjaan, siap-siap mereka akan mencoba mencari lagi, menggambarkan lagi ya pekerjaannya, mereka syuting, divideokan, gajinya dia tunjukkan. Secara regulasi nggak ada, tapi benar. Dan sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi. Bukan korban 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Yang disasar tempat kerjanya itu apa, bagaimana, kayak apa. Hanya itu aja gambaran. Tempatnya di situ, 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 situ. 4 sampai 5 tempat. Untuk yang di area Samsipo Mongko itu restoran-restoran ya. Restoran-restoran di area Kowloon Site. Nah, untuk yang di daerah New Territory, Yunlong, Longping semua itu pekerjaannya ya di sekitar Yunlong dan Longping. Ada yang milah-milah, sekali lagi ada yang milah-milah pakaian, baju. Ada yang taplak, laundry taplak, taplak-taplak restoran. Ada yang jaga anjing. Terus kalau yang di Mongko itu restoran plus kos-kosannya. Dan mereka kalau dihitung penipuannya meraup ya, bisa jadi loh. Sekali satu angkatan berangkat itu dapat 100 juta loh. Ya, sekarang kita mau bongkar pun kalau korbannya nggak mau speak up. Terus kadung nang ini ya wis sebabah. Mudah-mudahan yang belum itu berpikir lagi. Sebenarnya kerja di luar negeri itu sesimpel, sangat sederhana. Yang pertama yang harus kita dapatkan adalah kuasai bahasa negara tujuan. Itu kunci. Sekali lagi itu kunci, teman-teman. Dan karena pengetahuan pendidikan kita nggak cukup bahasanya, nggak ngerti, ya,
bahasanya nggak paham. Wis sing cara gampangnya melok ejen-ejen. Ya. Budal melok ejen, bayare. Dodol omah, dodol sepeda motor, dodol semua. Sekarang sosial media itu luar biasa. Saya nggak ngerti ya apa. Tapi benar kok, saya pulang ke Indonesia juga internet itu wangel. Saya, iyo, saya nggak ngomong orang lain. Mbak Yuku sendiri kerja di sebuah kantor hampir 14 tahun itu terus akhirnya keluar dari kantor itu. 14 tahun men. Perusahaannya yang jadi ini bangkrut, apa perusahaannya kolaps. Terus akhirnya mbakku harus keluar, nyari kerjaan yang lain. Sampai akhirnya kita punya solusi, coba kita bawa ke Jepang. Ya untung saja adik saya ada di sana. Ya ini privilege ya buat keluarga kami. Ini privilege. Saya pun kalau bisa ya kalau bisa ya mohon bantuan doanya. Soalnya doa-doa kalian ini mujarab ya. Saya berdoa mudah-mudahan bisa sewa rumah yang lebih lebar untuk nampung teman-teman hari Minggu. Ya keturutan sekarang. Nah, doa-doa kalian ya mudah-mudahan saya juga bisa bikin usaha, bikin perusahaan juga di Hongkong. Ya mohon dibantu secara doa aja teman-teman. Saya nggak meminta bantuan yang lebih dari segalanya. Dan saya minta dibantu doa. Karena kalau doanya kalian itu tembus dari langit, tembus ke langit. Doanya para jihad visabilillah. Doa-doa kalian itu mujarab. Saya membuktikan. Setiap yang komen Rahayu Mas Andro, sehat selalu Mas Andro, panjang umur bersama bahagia keluarga. Itu doa kalian semua yang di komen-komen itu setiap nonton itu doa dan kalian sangat bermurah hati dengan doa. Dan saya juga berharap Gusti Allah mengembalikan doa-doa kalian yang baik itu berkali-kali lipat kebaikan buat kalian. Karena apa yang menjadi berat. Jadi penipuan ini siklusnya itu akan terus dan siklusnya akan tetap dan selalu akan mencari mangsa yang baru. Dan saya berharap semoga kalian dijauhkan dari hal itu. Kalian yang sering nonton saya semakin berpikirnya lebih kritis lagi. Dan setidaknya kalau ada teman yang sudah diceritain hampir kena tipu atau semuanya, kalian langsung teringat, des. Oh iya, saya nggak akan nyuruh nge-share lah. Sekali lagi saya nggak akan nyuruh nge-share karena apa ya? eh, Satu klik itu sebenarnya sudah mampu dan bisa membuat hal yang baik, tapi kembali lagi menyebarkan kebaikan itu akan sesuatu yang berat, nggak apa-apa. Jadi nggak nggak nyuruh share. Aku cuman eh, dan informasi baik itu kadang-kadang berhenti di diri kita. Tapi kalau informasi buruk, informasi yang jelek itu kita bisa bawa kemana-mana. Nah ini, makanya penipuan itu hal-hal yang sifatnya menipu itu penipuan job cowok. Jadi kalau udah turis itu sudah gak benar. Tapi ketika dipamerin uang, dipamerin ini loh aku kerja, aku nanam sayur, pakai baju kayak gitu. Ya itu seberapa bagian. Dan memang sebenarnya terfokus lama-lama kelihatan. Orang-orangnya juga orang-orang itu aja. Orang-orang itu aja terus. Nggak ada yang lain. Dan apakah bisa menindak? Tidak bisa. Karena apa? Korbannya dia. Mereka disuruh transfer rekening Indonesia. Dan mereka hanya by phone.
Ada yang ditransfer ke rekening Indonesia, tapi kalau sudah tatap muka di Hong Kong, ketemu di Hong Kong, dikasihin tempat tinggal, dikasih ruangan, terus diantar ke tempat kerjaan, tapi duitnya harus ditransfer dulu. Jadi sebuah informasi itu harus dibayar. Nah ini loh teman. Makanya saya mencoba menyebarkan informasi. Tempat kerja itu, tempat kerja itu, tempat kerja itu. Kalau saya nomor teleponnya akan saya share. Enggak sih, enggak akan saya share. Karena kalau saya share akan memicu orang-orang berbondong-bondong nanya. Tapi cukup tahu. Ya, panjang urusannya sebenarnya teman-teman. Kalau ini kita sampai bongkar itu semuanya. Enggak ada masalah sih. Job cowok. Ya saya tetap konten aja. Ya suatu saat mudah-mudahan yang mau berangkat cari-cari info. Terus lebih waspada lagi. Iya, kena juga. Bukan ini punya nggak mau transfer di Indonesia, nyampe di Hong Kong dulu, berangkat dulu, kelar dulu di sini, baru bayar. Nah, ternyata di sini cuma dikasih rumah, satu rumah aja 1 bulan itu cuma sampai 5.000 gitu. Nyewone itu bias podo karo nyewo di daerah Kowloon sana. Nah, ini 5.000 terus nggak layak. Mau cepet. Tapi ya wis. Kalau saya dulu karena memang tidak berambisi untuk bayar gak duit duit, turunnya ya Victoria Park andalan. Ya karena Dewi ini tertipu suami istri. Jadi dan yang jadi terenyuh itu saya tahu orang dan orangnya tahu saya. Luar biasa teman. Dunia ini. Tapi ya wis, kalau dia memang mau cari rezeki di sana. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi mereka nggak kerja sendiri soalnya. Mereka kerjanya bareng-bareng. Makanya yang dibayarkan angkanya besar. Ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian yang di Hong Kong ada, yang bagian di bandara ada. Malah-malah nanti bagian di PT ada. Mbak Umu Rosidawa yang selalu semangat konten dengan segala kengocolannya. Nggak tahu suatu saat nanti akan meledos Mbak Umu. Terima kasih sudah mampir. Lanjutkan terus perjuangannya. FB Pro. Semakin gila, semakin top. Kalau saya ya informasi-informasi saja yang saya anggap perlu saya sampaikan. Jadi tipu menipu kembali lagi gitu. Nanti ada apa lagi? Penipuan apa lagi? Bahkan sampai haji. Jadi penipuan berangkat haji. Ntar ada lagi misalnya penipuan umroh lagi. Atau penipuan apa lagi? Investasi warung di Indonesia lah. Ya perlu dipelajari sekali lagi. Perlu diteliti lagi, perlu ditelaah lagi. Ketika kita mau menaruh uang dimanapun dan bagaimanapun kalian harus benar-benar bisa memahami skemanya dan pastinya yang harus kita tanyakan terlebih dahulu itu kerugiannya bagaimana. Setiap peluang potensi
Tipu menipu itu kalau kita bertanya, ruginya bagaimana? Kalau aku nggak benar gimana? Kalau kamu tidak menepati janji, piye? Kalau kalau kita bertanyanya baik-baik, kemudian merekanya sangat marah, emosi. Saya soalnya saya kadang-kadang benar teman-teman. Ada yang tanya ke saya ngurus gini 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 gini. Terus habis itu terus ngomong, saya nggak mau. Nanti kalau sudah jadi, ya sudah, saya nggak akan bales. Harusnya saya berusaha tidak bales. Jadi sebenarnya kadang sempat ada orang nanya-nanya ke saya, ya sensitif banget sih kadang-kadang. Saya juga sempat terpancing. Tapi saya belajar, ya sudah, kalau sampai memang mau percaya saya monggo, kalau enggak apa-apa. Hak soalnya. Saya juga tidak bisa memaksa seseorang untuk percaya dengan saya 100% enggak. Ya, begitulah untuk proses-proses yang minta dibantu dengan saya ada beberapa. Ya alhamdulillah dari hampir 65 mau ke 70 ada beberapa yang memang selisih yang enggak tembus. Karena apa? Memang syarat pasangannya yang tidak sesuai. Bukan dari kitanya yang bermasalah, tapi syarat tidak terpenuhi menurut imigrasi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi bahwa tipu menipu itu sudah sangat sangat lazim ya, sangat umum di dunia hari ini. Dunia bisnis, dunia pertemanan, dunia investasi, dunia usaha, bahkan jual beli perdagangan, beli tiket, beli handphone, beli apapun. Dan mending memang kita kalahi langsung ke tempatnya yang benar. Yang memang sudah benar-benar terpercaya. Kalau nggak terpercaya, nggak usah, sebaiknya nggak apa-apa deh minimal. Nah, bentar lagi juga ada mulai konser, udah pada rame dengan konser. Saya nggak fokus bahas konser, karena itu sifatnya hiburan. Kalau sesuatu yang sifatnya hiburan itu bebas. Tapi kalau sesuatu sifatnya informasi, itu soal hal lain. Kalau hiburan itu tidak terlalu esensial buat saya. Nah, kalau yang kita lakukan di hari Minggu, kegiatan itu menurut saya di samping hiburan juga pemberdayaan, mengapresiasi kemampuan itu. Nah, bagaimana caranya memberikan wadah untuk mengapresiasi kemampuan? Nah, itu. Nah, kalau konser hiburan itu bisnis, bisnis hiburan. Kalau kita nggak bisnis, ada yang bilang mahal, ada yang bilang kau mendang-mending. Kalau saya itu tahu penyelenggaranya. Tapi ya kembali lagi, saya yang netral saja. Tidak terlalu mengkritisi dan juga tidak yang mengiyakan. Saya tetap slow aja. Melihat situasi saja. Karena sifatnya hiburan. Siapapun punya hak. Siapapun memiliki kebebasan untuk memilih hiburan apa yang cocok buat dirinya sendiri. Karaoke, dangdutan, terus manggung di jembatan Mongkok, rame di TikTok, ada yang merasa terganggu, ada yang merasa malu, ada yang juga enjoy, ada yang menikmati. Yes, itulah yang terjadi di dalam hidup ini, pro dan kontra. Nah, kita orang-orang yang mengamati saja, kita orang-orang yang berpikir di cara berpikir
yang berbeda, cara berpikir yang lain, yang melihat situasi dan keadaan ya senyum aja. Ya nggak apa-apa. Itu hak masing-masing. Yang penting kalau saya dan teman-teman yang nonton saya, harapannya itu berharapnya bijaksana. Jadi melihat situasi itu dilihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang untuk setidaknya ketika kita akan mengeluarkan statement atau mau berpendapat atau mau mengomentari, setidaknya kita berpikir dulu yang kita lakukan, yang akan kita perbuat itu akan merugikan banyak orang, akan merugikan diri kita juga enggak asal jeplak. Jadi penuh dengan kebijaksanaan. Itu harapan saya sih sebenarnya. Bukan menunjukkan wah, sing nonton Sandro Apik, sing gak nonton Sandro Apik. Bukan seperti itu. Nonton gak nonton itu sesuai dengan daya berpikir, jalan berpikir. Teman-teman juga dengerin saya itu, teman-teman juga punya prinsip. Teman-teman punya cara pandang. Nah, kebetulan mungkin cara pandangnya teman-teman dan cara berpikirnya teman-teman itu bisa korelasi dengan apa yang saya omongkan. Bisa dengan pikiran saya terkorelasi, terkoneksi. Jadinya ya bisa menerima. Tapi ada juga yang tidak terkoneksi, tidak terkorelasi, yaitu bukan saya menganggap mereka yang nggak pinter, yang nggak baik, atau yang nggak bijak. Ya enggak, ya karena tidak terkorelasi dengan cara berpikir. Kalau kalau di Hong Kong bahasanya hapcok, enggak hapcok, mau hapcok. Anggap aja begitu. Tidak ada kesesuaian dan kecocokan dalam cara berpikir, enggak apa-apa. Dan di dunia ini enggak cocok, enggak sama, beda itu hal yang wajar. Akan menjadi tidak wajar ketika ketidakcocokan itu kita jadi bawa jadi sebuah kebencian. Jadi ketika kita gak cocok sama orang lain, kemudian kita mengajak orang-orang lain untuk juga tidak cocok dengan dia. Nah, itu yang tidak boleh. Kita nggak cocok dengan dia ya nggak apa-apa. Tapi jangan ajak orang lain untuk juga tidak cocok dengan dia. Nah, ini juga ilmu. Terkadang saya juga kadang-kadang sempat keceplosan melihat sesuatu. Ya namanya manusia nggak selamanya sempurna. Kadang-kadang kalau ada nggak cocok dengan sesuatu, tapi saya udah sangat memahami. Belajar untuk bahwa A itu punya karakter, B punya sifat, C punya punya sesuatu yang tidak mungkin sama dengan diri kita. Dan tidak perlu kita harus menyuruh orang untuk membenci A, membenci B, membenci C. Yang kita pikirkan adalah dengan melihat A, oh ternyata dianya begitu. Kenapa kok dia begitu? Oh, dia punya punya cara berpikir yang seperti ini. Oh, B, kenapa B begono? Kenapa B begini? Oh, karena si B cara berpikirnya mungkin melihatnya dari sisi ini. Sehingga dia melakukan ini, ya sudah silakan. Kalau itu menurut dia baik. Yang C punya cara berpikir. Wah, gak bener C. Gak pas ya. Cukup berhenti di kita. Aku gak cocok dengan kamu. Aku gak pas dengan kamu. Tak skip. Tak singkirkan dari pandanganku. Nggak aku ikuti. Dan kamu aku tidak lihat. Dan aku tidak mau terbawa itu. Ya sudah. Tapi kalau ada orang cerita ya cukup kita dengerin saja. Nggak perlu kita, oh yo tambahin bumbune, tambahin micine. Oh yo iko yang ini, iko yang ini. Di channel YouTube saya ini saya senang. Ketika ada komen di mana bahwa tidak menyukai orang lain, terus komen di sini. Bawahnya langsung, nggak usah kita benci orang lain dan nggak usah membawa orang lain untuk ke sini. Untuk agar yang nonton di sini supaya benci sama yang di sana. Aku senang loh teman-teman. Benar-benar itu kematangan berpikir. Saya kemarin lihat ada komen. Itu kan berarti sudah cukup luar biasa sekali ya.
Dan ketika ada komen yang nggak bagus, saya mengamati, oh baru nonton, oh baru melihat. Tapi yang dari sejak awal nonton itu pandangannya selalu positif. Dan tidak ada kebencian. Faktor kebencian di konten ini ya mudah-mudahan minim. Karena kembali lagi, saya harus berusaha ketika saya nonton, ya jangan menyebarkan kebencian, jangan ketika aku nggak suka orang lain terus aku juga bawa kalian untuk juga tidak suka, nggak boleh. Nah itu saya tanamkan ke diri saya sendiri dulu, bukan ke teman. Mungkin merekanya begini, mungkin merekanya begitu, analisa kita. Mungkin mereka di situasi seperti itu. Jadi kita menyikapinya seperti itu. Ya, menipu, tipu menipu, gak benar. Bahkan PT-PT di Indonesia pun ini juga harus dan wajib diwaspadai. Makanya saya kadang menyampaikan ke teman-teman, proses hari ini sama proses di saat pertama kalian datang di Hong Kong di sini itu sudah ada beberapa yang tidak sama. Bahkan kalian sendiri banyak teman yang ngomong nggak tahu mas PT-nya udah pada tutup, PT yang dulu sudah nggak ada. Ya kayak gitu. Makanya benar-benar memperhatikan daftar PT. Tapi kan teman-teman, apalagi kayak saya kadang-kadang kan PT mana yang benar, saya enggak. Saya pokoknya ketika teman-teman mau proses itu yang tidak menahan dokumen sebelum mendapatkan majikan. Kalau kalian sebelum dapat majikan aja sudah ditahan dokumen. Nah ini kecuali yang non. Kalau yang X sebaiknya tata caranya begitu. Dapat majikan dulu, bisa dulu kalau mau dokumen ditahan. Tapi kalau sudah sejak awal kalian exit, terus dokumen sudah diminta nih, pasti nanti ujungnya kalau nggak segera dapat majikan, kalian disuruh bayar. Nah ini, apakah itu penipuan? Tidak. Tapi itu melanggar hukum. Dokumen pribadi, KTP, KK, paspor, buku nikah, itu tidak bisa dijaminkan. Yang bisa dijaminkan itu harta. Harta bergerak atau harga tidak bergerak. Misalnya motor, BPKB, sertifikat tanah itu bisa dijaminkan. Tapi untuk proses ini harus dijaminkan. Surat tanah, waduh, berat sekali. Akhirnya dokumen. Akhirnya teman-teman yang berangkat ke Hong Kong ini banyak-banyak ketika sudah lama di Hong Kong nggak pulang-pulang, kadang-kadang dokumennya masih tertahan di PT. Karena kalau mengembalikan harus bayar sekian, nyangoni sekian. Ini loh teman-teman. Ini juga salah satu bentuk pemerasan. Dan itu udah lazim di kita itu kayak sudah sebuah kepantasan atau kewajaran. Hanya ada yang nggak paham, ada yang tahu, ada yang ngerti, ada yang ya wis lah sunah, nggak usah ribet-ribet, ada yang begitu. Jadi kembali lagi kadang-kadang saya juga ngelihat berita oh, ternyung Indonesia. Mau nggak mau ya. Kadang kita mau bantu dan nolong orang kan. Kita bantu dan nolong orangnya juga harus terkait dengan pihak yang ada di Indonesia juga. Lembaga-lembaga yang harus ada di Indonesia lah itu ya kan nggak bisa keluar dari lingkaran set. Makanya kadang-kadang ada pemikiran gimana kalau saya tinggal di Jepang terus bekerja mencari uang yang tidak harus ketemu dengan manusia-manusianya. Nah gitu teman. Kalau kita masih bekerja dengan orang dan masih ketemu dengan manusianya, ya artinya kan kita masih berpeluang dan berpotensi untuk terjadi konflik. Tapi ketika kita bekerja, ya harus menerima tugas, siap, kemudian nggak langsung ketemu orangnya, nggak kumpul tiap hari, tapi kita bisa nyari rezeki, kita bisa dapat rezekinya. Nah, itu bersinggungan itu kan
tipis. Gesekan itu akan sangat minim. Nah, kalau bisa begitu. Nyari pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak langsung bersinggungan dengan manusia. Tapi apa yang mungkin? Wong sekarang kita nggak bersinggungan di sosial media, di komen ya wis rorati, wis baper, ya teman-teman. Oke, tipu menipu ya teman-teman. Berpikirlah kritis. Penangkalnya adalah berpikir kritis. Penangkalnya adalah kenapa kok begini? Kenapa kok harus begitu? Sistematikanya begitu. Logikaku kok nggak masuk? Logikaku nggak kena, jangan diteruskan. Kalau logikanya kena, masuk akal, dan kalian bisa mengukur faktor resiko kerugiannya yang akan kalian bisa terima, ya sudah, lakukan. Karena kadang-kadang dunia itu tidak selalu bisa seperti apa yang kita harapkan. Tapi apa yang ada di dunia ini bisa kita pelajari, bisa kita telaah, bisa kita raba-raba, juga bisa kita prediksi dengan apa? Dengan pengetahuan kita, dengan cara berpikir kita, dengan pengalaman kita, dengan segala sesuatu yang sudah disiapkan Gusti Allah di dalam diri kita. Bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita dengar, kita telaah, kita masukkan ke pikiran, kita olah lagi, kita pertimbangkan berkali-kali. Ternyata oke, udah kita ikut. Ternyata masih nggak masuk, ya sudah saya mundur dulu, nggak apa-apa. Apalagi iming-iming, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ini lo lihat, yang sudah ikut, sudah jadi kaya, sudah jadi bos, sudah jadi manajer, sudah beli mobil, itu tetap harus diwaspadai. Dunia hari ini sudah sangat istimewa. Tambah cara berpikir, satu lagi berpikir kritis. Ya, harus terus mikir teman-teman. Bukan hanya rutinitas yang kita jalani, kita harus berpikir terus, kita harus mengembangkan pengetahuan kita, harus punya banyak tahu lagi, ada perasaan kepo tentang hal baru, dunia baru, pengetahuan baru, adaptasi yang baru, itu harus selalu ada dan terus berkembang di dalam pikiran kita yang disebut grow mindset. Berpikir terus berkembang. Jangan stuck, jangan kolot, jangan konvensional, jadul, kuno. Alah iso ning ngene ya sing ngene ae. Serasa aneh-aneh, rasa neko-neko. Sing dadi yo gak akan neko-neko, yo gak aneh-aneh, yo gak kemana-mana. Yo tidak ada perubahan juga. Ya, berubahlah sesuai dengan daya nalar dan cara berpikir teman-teman. Nuraninya, pertimbangkan, cari tahu, cari pengetahuan agar kalian tidak gampang dan mudah tertipu. Tetap semangat. Terima kasih. Jaga kesehatan. Mau kolin, fisik kalian akan terus digeber sampai nanti Lebaran Cina dan tetap sehat dan bahagia. Stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.